Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yasin, dan pada video kali ini teman-teman saya akan membantu untuk menjawab pertanyaan dari seorang pria muslim di mana dia bertanya kepada seorang pendeta mengenai kata Tuhan yang dipakai di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru dalam teks Yunani. Dan dia mengutip satu ayat dari Alkitab, Lukas 2 ayat 11, di mana di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan dia protes mengenai kata Tuhan di situ, di mana dalam teks Yunani dia menggunakan kata kurios. Dan sedangkan kata kurios itu katanya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan kata Tuhan, bukan Tuhan. Teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Saya bacakan dari bahasa Yunaninya ya. Kurios menurut siapa? Nah, ini bentar. Menurut teks Bizantin, oti etexte umin semeron soter os estin Christos kurios en polei David. Nah, di sini kurios ya. Kalau di sini Theos saya setuju kalau itu Tuhan. Karena nanti ada di dalam Kejadian pasal 27 ayat 29, di sini Abraham disebut kurios. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu. Bahasa Yunaninya gini di dalam Septuaginta. Kai douleusa tosan soi etne kai proskunesos usin soi arhontes kai ginou kurios. Nah, di sini Abraham juga kurios. Nah, Yesus kurios. Kenapa kok Abraham tidak jadi Tuhan kalau begitu? Ya gini. Ini gimana Bu Deborah? Sama-sama kurios kok, yang satunya gini, Tuhan, yang satunya bukan. Gini Mas Rangga, ya, Anda kan bertanya di sini ya. Ya, saya bertanya. Memang itu kan ya, kalimatnya kalimat bertanya itu. Interrogatif ya. Bertanya. Ya oke, saya sudah kasih clue-nya di awal, ya ini bukan ruang untuk berdebat, ya. Jadi kalau kita jawab, ya silakan dijawab. Tidak usah memaksakan pendapat. Ya silakan Anda dijawab, karena sama-sama kurios kok, yang satunya. Ya, mau kurios kah, mau kuros kah, mau kures kah, mau kurais kah, bagi kami itu tidak urusan dengan kami. Dan harga mati firman Tuhan itu mengatakan Kristus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi silakan firman dalam terjemahan Indonesia. Ya, dalam terjemahan itu, Indonesia Tuhan. Kalau dalam bahasa aslinya Tuhan itu. Enggak, itu kan menurut Anda saja. Nah, itu dia videonya teman-teman. Kita sudah tonton, kita sudah mendengar dialog mereka, dan tadi disaksikan oleh seorang wanita yang murtadin juga. Teman-teman, setiap perkataan dalam Alkitab itu kita perlu pertanggungjawabkan. Kalau misalnya ada yang bertanya kepada kita mengenai hal itu, kita harus memberikan pertanggungjawaban. Jadi teman-teman, ketika dia mengutip Lukas 2 ayat 11, saya bacakan bagi kita. Dikatakan di situ, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan juga teman-teman di dalam Yohanes 13 ayat 13, di situ di mana Yesus Kristus sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan. Di Yohanes 13 ayat 13, di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Memang akulah kurios, memang akulah Adonai. Ini perkataan Kristus. Nah, jadi yang diprotes oleh teman kita yang muslim ini mengenai kata Tuhan di situ. Nah, sedangkan dalam teks aslinya, pengertiannya, maknanya adalah Tuhan, bukan Tuhan katanya. Nah, teman-teman, saya akan memberikan satu perbandingan, di mana juga Allahnya Israel, bahkan Abraham, memanggil Tuhannya itu sebagai kurios.
sebagai Tuhan. Artinya teman-teman, bahwa kata kurios ini memiliki dua makna. Bisa Tuhan dan bisa Tuan. Jadi maknanya itu tergantung apa yang kita bicarakan. Kalau kita membicarakan Sang Ilahi, maka pengertian dari kurios itu adalah Tuhan. Jadi kalau yang kita bicarakan adalah manusia, maka pengertiannya itu atau maknanya itu adalah Tuhan. Jadi yang menentukan makna dari kurios ini tergantung apa yang kita bicarakan. Siapa yang kita bicarakan? Tuhankah atau manusia? Jadi sekali lagi saya mau katakan, kalau Tuhan yang kita bicarakan, maka makna dari kurios itu adalah Tuhan. Jadi kalau manusia yang kita bicarakan seperti Abraham tadi dalam teks Septuaginta, kalau manusia seperti Abraham, maka makna dari kurios itu adalah Tuhan. Karena yang kita bicarakan adalah manusia. Makanya saya katakan sekali lagi bahwa pengertian dan makna dari kurios itu ditentukan oleh siapa yang akan kita bicarakan. Nah, jadi teman-teman, kata kurios sejajar dengan kata Adonai, di mana juga orang Israel, bahkan Abraham sendiri memanggil Tuhannya itu sebagai kurion, sebagai Tuhan. Loh, kenapa Tuhan? Karena memang yang dia bicarakan adalah ilahi. Jadi seperti yang dikutip oleh saudara kita muslim tadi dari Kejadian 27 ayat 29 mengenai Abraham sebagai Tuhan. Sedangkan dalam teks Septuaginta Yunani itu dikatakan kurios. Jadi dia mempertanyakan, Abraham kurios, Yesus kurios. Kenapa Abraham tidak dianggap sebagai Tuhan padahal sama-sama kurios? Nah, jadi disinilah dia keliru memahaminya, teman-teman. Jadi saya mau katakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa makna kurios itu ditentukan oleh siapa yang kita bicarakan. Kalau yang kita bicarakan adalah Sang Ilahi, maka makna dari kurios adalah Tuhan. Kalau manusia, maka makna dari kurios adalah Tuhan. Jadi ada dua makna, bisa Tuhan dan bisa Tuhan. Buktinya ketika Abraham, coba kita cek, ketika Abraham memanggil Tuhannya itu, dia mengatakan kurion juga. Lihat dalam Kejadian 18 ayat 27. Sekali lagi Kejadian 18 ayat 27. Begini bunyi firman Tuhan. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Kepada Tuhan, dalam Ibraninya Adonai. Dalam Yunaninya kurion. Walaupun aku debu dan abu. Jadi perhatikan teman-teman, sedangkan yang dibicarakan oleh Abraham di sini adalah Sang Ilahi. Perhatikan Kejadian 18 ayat 27 itu ya. Dalam Septuaginta Yunani, di situ dikatakan, Kai apokriteis Abram eipen nun erxamen lalesai proston kurion ego de eimi ge kai spodos. Nah, ada kata kurion di sini. Abraham memanggil Tuhannya itu sebagai kurion, sebagai Tuhan. Padahal di ayat yang lain Abraham sendiri disebut kurios. Kok bisa sama-sama ada kurionnya, ada juga kuriosnya, sama kata dasarnya. Kenapa? Makanya saya katakan tadi bahwa makna kurios itu ditentukan oleh siapa yang kita bicarakan. Jadi ini yang memang mereka tidak bisa mengerti, tidak bisa memahaminya. Nah, jadi sedangkan dalam Yohanes 13 ayat 13 kita baca, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Sedangkan Tuhan di situ sama dengan kurios, dalam Ibraninya Adonai. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Artinya memang akulah rabimu dan kurios Adonai. Nah, jadi sudah jelas. Jadi pengertian ketika kita membawa dia ke dalam bahasa Indonesia, otomatis terjemahannya Tuhan. Kenapa? Karena yang dibahas di situ adalah Kristus. Dia berasal dari Allah. Dia dalam posisi manusia dan juga posisi Tuhan. Maka kedua makna dari kurios itu, Tuhan dan Tuhan, itu tepat pada Yesus.
bisa disebutkan sebagai Tuhan dan bisa disebutkan juga sebagai Tuhan. Artinya Tuhan di atas segala Tuhan dan Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kira-kira begitu yang mau saya sampaikan teman-teman, supaya kita jangan salah memahami mengenai kata kurios, di mana Yesus itu disebut kurios dalam teks Yunaninya. Banyak orang protes, oh sedangkan nabi-nabi yang lain juga disebut kurios, seperti Abraham, dia juga disebut kurios. Kenapa Abraham tidak dianggap sebagai Tuhan? Nah, makanya saya mau berikan pemahaman ini supaya bisa paham ya penggunaan kata kurios ini dan memaknainya. Jadi makna kurios itu tergantung siapa yang kita bicarakan. Jadi kalau yang kita bicarakan adalah Sang Khalik, maka pengertian dari kurios itu adalah Tuhan. Jadi kalau manusia seperti Abraham yang kita bicarakan, maka dia dalam pengertian Tuhan, atau kurios dalam pengertian Tuhan. Jadi Abraham juga menyebut Tuhannya sebagai kurion kok. Tapi maknanya Tuhan, bukan Tuhan. Jadi itu dia tergantung siapa yang dibicarakan. Nah, itu dia teman-teman ya. Biarlah melalui video ini bisa kita paham ya, karena saudara-saudara kita Muslim protes mengenai hal itu, mengenai hal kurios ini. Karena mereka tidak mengerti. Kalau misalnya mereka hidup di zaman Yahudi, zaman Israel dulu, pasti ketika mereka mendengarkan kata kurios itu, pasti dalam pemikirannya, kalau Allah yang mereka bicarakan, maka maknanya kurios itu adalah Tuhan. Jadi kalau manusia, maknanya adalah Tuhan. Jadi itulah dalam pandangan Yahudi pada saat itu. Jadi tidak pernah salah Alkitab dalam menuliskan tentang itu, mengenai Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai Adonai. Sudah tepat itu. Jadi itu yang mau saya sampaikan, kiranya kita bisa paham. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.